Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang saat ini masih bergerak uptrend dan laporan keuangan kuartal 3-nya saat ini masih bagus. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost pada Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Demas. Demas hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 226. Jadi pada saat ISG mulai bergerak turun, Demas merupakan salah satu saham yang hari ini masih bisa bergerak naik. Dan secara tren bisa kita lihat, walaupun beberapa hari terakhir ini Demas terlihat gagal naik di atas resisten di harga 2.300 dan sempat turun menyentuh support di harga 2.200, tapi secara tren Demas saat ini masih uptrend. Dan untuk garis EMA 150 jika kita lihat masih di harga 208 dan garis EMA 50 di harga 206. Jadi secara tren Demas masih uptrend. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari ini masih disertai akumulasi. Dan asing hari ini juga masih masuk melakukan akumulasi. Setelah 3 hari yang lalu, asing keluar dari saham ini. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat, asing selama 2 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi pada saham Demas. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Demas masih ada potensi untuk mencoba naik menembus resisten harga 230 minggu ini. Jadi apabila Demas berhasil naik di atas harga 230, maka Demas akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di harga 250. Dan kenaikan hari ini memang karena keluar berita bahwa laporan keuangan atau laba bersih kuartal 3 Demas masih bergerak naik dan tumbuh 100% lebih. Ini merupakan sentimen positif yang membuat Demas hari ini masih lanjut naik. Jadi teman-teman apabila sudah punya saham ini di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 220, saham Demas masih bisa di hold. Karena secara tren dia masih akan bergerak uptrend. Jadi minimal garis uptrendnya belum patah. Jadi selama masih bertahan di atas harga 220, teman-teman bisa hold terus. Karena masih ada potensi walaupun ternyata gagal break dari harga 230, minimal Demas masih akan bergerak sideways dulu. Dan saat terkonfirmasi break dari harga 230, baru Demas akan lanjut uptrend dengan target di harga 250. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum entry membeli saham Demas, karena saat ini masih di antara support dan resisten, sebaiknya wait and see. Apabila berhasil break, teman-teman buy on breakout. Apabila gagal break, teman-teman tunggu di support untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBKP. BBKP hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 434. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BBKP masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 450. Jadi 2 kali berusaha untuk naik di atas harga 450, gagal break dan saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 420. Sedangkan untuk support yang lebih kuat ada di harga 400. Jadi bisa kita lihat selama masih gagal break dari garis EMA 150, BBKP masih belum uptrend. Tapi memang menarik untuk kita pantau karena saat ini BBKP sudah mulai bergerak sideways. Dan apabila berhasil break dari garis EMA 150, BBKP akan mulai bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada penurunan hari ini masih ada sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat BBKP masih ada potensi untuk bergerak sideways dan turun menuju support di harga 420. Dan menurut saya selama masih bertahan di atas harga 400, BBKP masih sangat layak untuk di hold. Karena bisa kita lihat sebelumnya BBKP setiap kali menyentuh harga 400 masih bisa bertahan dan setelah itu pada saat berhasil break dari garis EMA 150 langsung bergerak sangat uptrend dan sempat menyentuh harga 650. Jadi apabila kondisinya mirip dengan kejadian sebelumnya, apabila
terlihat berhasil rebound dan break dari garis EMA 150, BBKP juga ada potensi untuk mulai bergerak uptrend. Dengan target terdekat apabila berhasil break itu di harga 500 atau resisten psikologis di harga 500. Jadi apabila teman-teman belum mempunyai saham ini dan baru mau entry, teman-teman bisa tunggu saham ini break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry untuk lebih amannya, atau teman-teman mau tunggu di sekitar support di harga 400 atau 420 juga masih oke. Tapi apabila teman-teman beli di daerah support karena saat ini belum uptrend, pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata BBKP gagal bertahan di atas harga 400. Jadi apabila teman-teman contoh beli di sekitar harga 400 atau 410 dan ternyata support kuat ini terlewati, BBKP berpotensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Jadi apabila ternyata gagal bertahan, pertimbangkan untuk cut loss. Jadi memang untuk lebih amannya adalah tunggu break dari garis EMA 150, karena apabila berhasil break, maka potensi untuk lanjut naik akan lebih besar daripada kita beli di sekitar daerah support yang saat ini memang trennya belum uptrend. Terakhir saya akan coba menganalisa temannya Dimas, yaitu saham BES. BES hari ini ditutup bertahan di harga 135. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya BES sempat berada di atas garis EMA 150. Jadi setelah berhasil break dari garis EMA 50, BES naik menyentuh harga 140 dan ternyata masih gagal break. Harga 140 jika kita lihat memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham ini. Jadi berusaha untuk naik di atas harga 140, gagal break, mulai dibuat turun kembali. Dan hari ini juga sempat BES naik di atas garis EMA 150 saat ini di harga 137 dan sempat mendekati harga 140. Tapi tetap sama, pada saat penutupan balik kembali ke harga 135. Jadi saat ini garis EMA 150 kembali menjadi resisten. Jadi saat ini ada dua resisten yang lumayan kuat di garis EMA 150 dan di harga 140. Sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 131 atau bisa kita lebih gampangnya di 130. Dan secara tren BES saat ini sudah mulai bergerak sideways kembali. Dan untuk garis MACD saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada distribusi. Dan asing pun 2 hari terakhir ini mulai keluar dari saham BES. Jadi sebelumnya bisa kita lihat pada saat BES mulai bergerak naik dari downtrend menuju uptrend, asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan 2 hari terakhir asing sudah mulai melakukan take profit. Jadi kita sudah harus hati-hati apabila asing terus keluar dari saham ini, BES berpotensi untuk balik turun ke support di EMA 50. Jadi 2 hari ke depan saya lihat BES masih ada potensi untuk berusaha naik kembali di atas garis EMA 150. Teman-teman bisa lihat apabila 2 hari ke depan BES berusaha naik di atas harga 140 dan ternyata masih gagal break, BES ada potensi untuk balik arah dan turun kembali ke harga 130 atau di daerah supportnya. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham ini, wait and see dulu. Apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry, atau tunggu kembali di sekitar support di garis EMA 50. Apabila menyentuh garis EMA 50 BES masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman baru ikutan entry dan swing trade take profit apabila terlihat BES masih gagal naik melewati resisten di EMA 150 dan di harga 140. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.